Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elmira Siska SPMBA selaku dosen mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Azizah dengan NIM 6420252. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya yang lainnya yaitu Saya Ranti Fauzia dengan NIM 642000375. Dan saya Miftahul Jana dengan NIM 642000208. baik, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kita membahas 3 saham perusahaan tersebut. Langsung saja. Yang pertama itu ada return dan resiko saham. Apa itu return? Salah satu faktor yang merupakan motivasi dari investor dalam melakukan investasi. Return juga mencerminkan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. Sehingga dalam melakukan investasi, setiap investor pasti mengharapkan imbalan hasil tersebut. Return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama ada yield. Yield adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan komponen kedua, capital gain atau loss, merupakan komponen return yang menggambarkan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa berupa saham ataupun obligasi, terutama surat utang yang jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi investor dalam memberikan keuntungan disebut sebagai capital gain, sedangkan mendapatkan kerugian dapat disebut sebagai capital loss. Contohnya, misalnya kita membeli saham seharga Rp100 per lembar saham, kemudian kita jual dengan harga 120. Nah, berarti kita dapat capital gain karena harga jualnya 120 lebih besar daripada harga beli. Tapi kalau harga jualnya lebih rendah, misalnya kita beli seharga Rp100 lalu kita jual Rp80 per lembar sahamnya, maka kita mendapatkan capital loss atau kerugian. Selanjutnya itu ada konsep return dan resiko. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada return realisasi atau realis return. Return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini bisa berguna sebagai penentuan return, harapan, dan resiko di masa akan datang. Jadi berdasarkan data yang lalu, kita juga bisa berhitung berapa return harapan di masa depan dan resiko juga di masa mendatang. Sedangkan return harapan atau expect return yang diharapkan bisa diperoleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi. Return realisasi kan sudah terjadi, sedangkan return yang diharapkan ini merupakan hasil estimasi. Jadi sifatnya itu belum terjadi karena masih bersifat harapan di masa akan datang. Selanjutnya itu resiko. Resiko adalah kemungkinan menyimpan realis return dengan expect return. Semakin besar tingkat perbedaan antara realis return dengan expect return, maka semakin besar pula tingkat resikonya. Di sini kita menggunakan metode perhitungannya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada rata-rata aritmatika. Aritmatika Mean lebih baik dipakai untuk menghitung rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Sedangkan rata-rata geometri sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya pada 5 tahun sampai atau 10 tahun berturut-turut. Selanjutnya akan dibahas oleh Ranti Fauzia. Terima kasih kepada Nur Aziza. Saya akan melanjutkan membahas tentang profit perusahaan.
Yang pertama ada PT Telkom. Nah, PT Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Nah, di sini ada periode yang kami pilih dari tahun 2001 sampai tahun 2022 untuk saham Telkom. Selanjutnya ada perusahaan PT Aneka Tambang. Nah, adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan publik dan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan yang didirikan sejak 5 Juli tahun 1968 ini memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit adalah komoditas utama perusahaan ini. Selain itu, Antam juga melayani jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Nah, di samping adalah saham dari Aneka Tambang. Selanjutnya ada PT Sinar Mas Argo atau PT Smart. Ini adalah salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produksi akhir di etalase atau set to sell terdepan di dunia. Bersama petani, perusahaan membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan keberlanjutan sebagai inti kegiatannya. Di sini adalah data historis dari saham Sinar Mas Argo. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Aziza. Nur Aziza dipersilakan. Baik, terima kasih Ranti Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham Telkom. Dari hasil diagram tersebut, return aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil minus 0,46%, sedangkan tahunannya sebesar minus 5,40%. Lalu return geometrinya selama sebulan itu mendapatkan hasil minus 0,62%, sedangkan tahunan mendapatkan hasil minus 7,20%. Lalu resiko aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil 5,79%, sedangkan untuk tahunannya sebesar 20,05%. Harga saham aritmatikanya itu sebesar 382.069. Lalu harga saham geometrinya sebesar 37.50.000. Dari perhitungan harga saham PT Telkom Indonesia terbukti bahwa geometrinya lebih mendekati dibandingkan dengan aritmatika. Selanjutnya itu ada saham Aneka Tambang. Dari hasil diagram tersebut, return aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil minus 0,05%, sedangkan tahunannya sebesar minus 0,60%. Lalu return geometrinya selama sebulan mendapatkan hasil minus 1,04%, sedangkan tahunannya mendapatkan hasil minus 11,80%. Untuk resiko aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil 14,21%, sedangkan untuk tahunannya sebesar 49,21%. Harga saham aritmatika sebesar 2.236,30, sedangkan harga saham geometrinya sebesar 1.985. Dari perhitungan harga saham PT Aneka Tambang terbukti bahwa geometrinya lebih mendekati dibandingkan dengan aritmatika. Selanjutnya itu ada saham PT Sinar Mas.
Baik, dari hasil diagram tersebut, return aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil 1,24%, sedangkan tahunannya sebesar 15,90%. Untuk return geometrinya selama sebulan mendapatkan hasil 1,0,6%, sedangkan tahunannya mendapat hasil 13,50%. Resiko aritmatikanya selama sebulan mendapatkan hasil 6,24%, sedangkan untuk tahunannya sebesar 21,63%. Untuk harga saham aritmatikanya sebesar 5.054,90, sedangkan untuk harga saham geometrinya sebesar 49,50. Dari hasil perhitungan harga saham PT Sinar Mas Argo terbukti bahwa geometrinya lebih mendekati dibandingkan dengan aritmatika. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ranti Fauzia. Terima kasih untuk teman saya Nur Aziza. Saya akan membahas tentang analisis resiko portofolio. Nah, di sini portofolio merupakan kumpulan sekuritas yang dikelola oleh investor untuk memberikan return yang maksimal. Portofolio dibentuk melalui diversifikasi untuk menghindari risiko. Nah, portofolio yang terdiversifikasi akan memberikan risiko yang lebih rendah. Nah, untuk menganalisis return dan risiko portofolio terdapat beberapa langkah, yaitu menghitung expected return dengan menggabungkan beberapa saham untuk dijadikan satu portofolio dengan bobotnya masing-masing. Yang kedua, menghitung resiko portofolio dengan menggunakan simpangan baku yang mengukur sejauh mana return portofolio bervariasi dari data historisnya. Semakin tinggi simpangan baku, maka semakin tinggi resikonya. Setelah itu, Anda dapat menganalisis hubungan antara keduanya. Dalam umumnya, investor pasti menginginkan portofolio dengan return yang tinggi dan risiko yang rendah. Nah, berikut adalah harga saham yang kita ambil data historisnya. Dan bobotnya masing-masing, Telkom sebesar 50%, untuk Aneka Tambang 30%, dan Sinar Mas Agro sebesar 20%. Next, di sini kita membahas tentang perbandingan return dan risiko untuk saham yang tadi. Nah, berikut adalah diagram perbandingan antara expected return dan risiko dengan harga pasar. Di sini kita menggunakan harga pasar IHSG atau indeks harga saham gabungan sebagai standar pasarnya. Untuk expected return bulanan portofolio adalah minus 0,20%. Untuk return IHSG-nya sebesar 0,33%. Expected return tahunan portofolio sebesar minus 2,30% dan untuk IHSG-nya sebesar 4,09%. Next, di sini ada resiko portofolio bulanannya. Untuk portofolio sebesar 6,41% dan IHSG-nya 2,42%. Nah, risiko portofolio tahunannya sebesar 22,21% dan untuk risiko portofolio tahunan IHSG-nya adalah 8,38%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa expected return portofolio sangatlah rendah dibandingkan dengan IHSG-nya. Begitu pula dengan risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan IHSG. Jadi, saham yang kita miliki belum cukup bagus secara data historisnya. Namun ini penting jika tujuan portofolio Anda adalah untuk mencapai return yang konsisten dengan risiko yang dapat diterima, maka perbandingan return portofolio dengan indeks harga saham gabungan mungkin tidak menjadi tolak ukur untuk keberhasilan. Selanjutnya dibacakan oleh Miftahul Jannah. Oke, terima kasih Ranti.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja portofolio. Sebelumnya, pengertian dari evaluasi kinerja portofolio itu sendiri adalah tahap akhir dari proses manajemen investasi yang bertujuan untuk menilai apakah portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan tujuan investasinya. Evaluasi ini dapat dipandang sebagai mekanisme umpan balik dan pengendalian yang membuat proses manajemen investasi itu lebih efektif. Kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja portofolio akan dikaitkan dengan dua isu utama. Yang pertama yaitu ada mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Yang kedua adalah mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung. Selanjutnya yaitu untuk pengukuran kinerja portofolio sendiri dapat menggunakan metode SHARP, metode Tanner, dan metode Jensen. Untuk pemilihan investasi dan menilai kesehatan investasi dari sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berlangsung dengan karakteristik tersendiri dalam ketiga model tersebut. Yang pertama yaitu ada model SHARP, yakni adalah kinerja portofolio yang menggunakan konsep dengan garis pasar modal atau capital market line, disingkat dengan CML, atau lebih dikenal dengan istilah reward to variability ratio, di mana pada model SHARP ini menyatakan bahwa kinerja portofolio yang dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat bunga bebas resiko per unit rasio dengan diberi simbol SP. Lalu selanjutnya yaitu adalah model trainer. Model trainer sendiri ini adalah ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh trainer yang sering disebut sebagai rasio imbalan. Sama seperti indeks SHARP, kinerja portofolio terlihat dalam indeks trainer tergantung pada tingkat pengembalian portofolio dan ukuran resiko portofolionya. Lalu selanjutnya ada model Jensen, yaitu adalah indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat pengembalian real yang diperoleh portofolio dan tingkat pengembalian yang diharapkan jika portofolio berada di garis pasar modal. Selanjutnya ini ada diagram ringkasan data. Dari saham Telkom, itu terlihat expectation-nya berada di minus 7,18%. Ini mengidentifikasi bahwa investor harus mengembalikan saham Telkom sebesar tersebut dalam jangka waktu tertentu. Lalu untuk saham Antam yaitu berada di minus 11,78%. Perusahaan harus menghasilkan pengembalian sebesar minus 11,78% dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk saham Sinarmas itu berada di 13,53%, mana ini berada di atas pasar modal yaitu atau IHSG. Lalu selanjutnya ada risiko dari perusahaan Telkom, di mana resikonya itu sebesar 20,06%. Dan untuk perusahaan Antam, ini terlihat paling tinggi resikonya yaitu ada di 49,34%. Lalu Sinarmas yaitu sebesar 21,64%. Di mana semua perusahaan ini risikonya lebih tinggi dari risiko dari IHSG-nya. Selanjutnya yaitu ada beta dari saham. Di sini terlihat bahwa beta dari saham Telkom sebesar 29,09%, di mana saham Telkom berarti cenderung memiliki
fluktuasi harga yang lebih besar dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhannya, yaitu sebesar 1% IHSG. Lalu ada saham Antam. Di sini juga saham Antam memiliki fluktuasi yang lebih besar, yaitu sebesar 14,22% dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Lalu ada PT Sinarmas yang memiliki 10,79% fluktuasi harganya lebih besar dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ada Risk-Free, di mana Risk-Free tersebut sebesar 7,01% mengidentifikasikan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investor bebas resiko itu dalam 1 tahun ke depannya. Artinya, jika investor menempatkan uangnya dalam suatu investasi yang dianggap bebas resiko seperti SBN, maka investor dapat mengharapkan pengembaliannya sebesar 7,01% dalam 1 tahun. Lalu ada market, yakni sebesar minus 0,01%, di mana mengidentifikasi bahwa pasar saham diperkirakan akan memberikan tingkat pengembalian rata-rata sebesar minus 0,01% dalam 1 tahun. Artinya, investor menempatkan uangnya dalam portofolio saham yang mencerminkan pasar secara keseluruhan. Investor dapat mengharapkan pengembaliannya sebesar minus 0,1% dalam setahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram kinerja portofolio tersebut. Untuk PT Telkom memiliki indeks STAR sebesar minus 70,58%. Hal ini menunjukkan nilai pasar Sharpe rasio untuk portofolio investasi diukur. Jika Sharpe portofolio sebesar minus 70,58%, maka portofolio tersebut memberikan pengembalian sebesar minus 70,58% per satuan risiko yang diukur dengan volatilitas. Berarti investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang bebas risiko dengan mengambil risiko yang lebih besar pada saat portofolio investasi tersebut. Selanjutnya ada indeks Steiner dari Telkom, yakni sebesar minus 42,24%. Hal ini menunjukkan nilai pasar Steiner rasio untuk portofolio investasi yang diukur. Jika Steiner rasio sebesar minus 42,24%, maka portofolio investasi tersebut memberikan pengembalian sebesar minus 42,24% per satuan risiko diukur dengan beta. Berarti investor dapat memperoleh pengembalian lebih besar lagi dibandingkan dengan investasi yang bebas risiko dengan mengembalikan pasar risiko atau risiko sistematis. Selanjutnya yaitu ada indeks Jensen dari PT Telkom, di mana terdapat di angka sebesar minus 13,21%, menunjukkan nilai Jensen untuk portofolio investasi yang diukur. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa portofolio investasi menghasilkan pengembalian yang lebih rendah dari yang diharapkan setelah dipertimbangkan dengan resiko pasarnya. Sedangkan di sini pasarnya itu atau IHSG-nya berada di minus 34,84%. Lalu ada perusahaan Antam, indeks dari perusahaan Antam, di mana indeks SHARP-nya itu adalah minus 38,18%, menunjukkan nilai pasar SHARP rasio untuk portofolio investasi yang diukur. Jika SHARP rasio sebesar minus 38,18%, maka portofolio investasi tersebut memberikan pengembalian sebesar minus 38,18% per satuan risiko diukur dengan volatilitas, yang berarti
investor dapat memperoleh pengembalian lebih besar lagi dibandingkan dengan investasi yang bebas resiko dengan mengambil resiko yang lebih besar pada saat portofolio investasi tersebut. Lalu untuk indeks tenor dari perusahaan Antam sendiri itu berada di minus 80,49%, yang menunjukkan nilai pasar tenor untuk portofolio investasi yang diukur. Jika tenor rasio sebesar minus 80,49%, maka portofolio tersebut memberikan pengembalian sebesar minus 180,49%. Persatuan risiko diukur dengan beta. Berarti investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar lagi dibandingkan dengan investasi yang bebas risiko dengan mengembalikan risiko pasar atau risiko sistematis. Selanjutnya yaitu ada indeks Jensen, di mana indeks Jensen ini sebesar minus 18,48%, menunjukkan nilai Jensen untuk portofolio investasi yang diukur. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio investasi menghasilkan pengembalian yang lebih besar setelah mempertimbangkan risiko pasarnya. Sedangkan IHSG-nya itu minus 2,92%. Lalu untuk PT Sinarmas memiliki indeks SHARP senilai 30,6%. Hal ini menunjukkan nilai pasar untuk portofolio investasi yang diukur. Jika indeks SHARP rasio sebesar 30,16%, maka portofolio investasi tersebut memberikan pengembalian sebesar 30,16% per satuan risiko diukur dengan volatilitas. Berarti investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar lagi dibandingkan dengan investasi yang bebas risiko dengan mengambil risiko yang lebih besar pada saat portofolio investasi tersebut. Lalu di indeks trainer pada perusahaan PT Sinarmas menunjukkan nilai untuk portofolio yang diukur yaitu sebesar 48,46%. Jika trainer sebesar 48,46%, maka portofolio tersebut memberikan pengembalian sebesar 48,46% persatuan resiko diukur dengan beta. Berarti investor dapat memperoleh pengembalian lebih besar dibandingkan dengan investasi yang bebas resiko dengan mengambil resiko atau resiko pasar atau resiko sistematis. Selanjutnya yaitu ada indeks Jensen sebesar 6,92%, menunjukkan nilai Jensen untuk portofolio investasi yang diukur. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio investasi menghasilkan pengembalian yang lebih besar setelah mempertimbangkan risiko pasarnya. Di sini pasar modalnya itu berada di tingkat 0,00%. Dari perhitungan saham Telkom, saham Antam, dan saham Sinarmas Agro menggunakan metode aritmatika dan geometri, ternyata harga saham dengan metode geometri terbukti lebih mendekati dibandingkan dengan metode aritmatika. Sedangkan analisis portofolio terdapat minus 0,20 pada expected return dibandingkan dengan IHSG-nya yaitu 0,33%. Sudah terbukti expected return-nya lebih rendah dibandingkan harga pasarnya. Sedangkan resiko portofolio peningkatan yang sangat tinggi yaitu 22,21% dari IHSG yang sebesar 8,38%. Yang artinya risiko yang dihadapi tergolong cukup tinggi karena risiko portofolio tersebut berada di atas risiko pasar. Nah, hasil dari kinerja portofolio menunjukkan bahwa terdapat adanya banyak perbedaan yang signifikan antara pengujian dengan metode SHARP, metode trainer, dan juga metode Jensen. Baik, Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.